Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe, ikut channelnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam pembelajaran PPKN kelas 9 semester genap. Kali ini kita masuk bab baru tentang keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Ada 4 materi yang akan kita bahas. Untuk pertemuan yang pertama, kita akan membahas makna persatuan dalam kebangsaan. Persatuan itu berasal dari kata satu. Satu itu artinya tunggal, satu itu artinya utuh, satu bisa juga diartikan dengan tidak terpecah belah. Persatuan itu maknanya perkumpulan dari berbagai komponen atau bagian yang membentuk menjadi satu. Itulah persatuan. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang makna persatuan dalam kebangsaan, coba kalian amati gambar yang ada di slide berikut ini. Coba renungkan pesan apa yang tersirat dalam gambar tersebut. Walaupun timnya sama, mereka melampiaskan kebahagiaan tetapi dengan cara yang berbeda. Hal ini dikarenakan mereka ini berbeda agama. Yang berdiri ini adalah wujud syukur yang dilakukan pemeluk agama Hindu. Sementara yang di tengah ini wujud syukur yang dilakukan pemeluk agama Nasrani. Sedangkan yang sujud syukur ini adalah wujud yang ditampilkan oleh pemain yang beragama Islam. Inilah gambaran keberagaman masyarakat Indonesia. Anak-anak sekalian, apa sih keberagaman itu? Keberagaman adalah suatu kondisi masyarakat yang terdapat banyak perbedaan. Untuk pembelajaran PPKN kali ini kita akan fokus bahwa masyarakat Indonesia itu lebih mudahnya kita kelompokkan keberagamannya dilihat dari 4 hal, yaitu sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Menurut penelitian beberapa ahli bahwa faktor yang menyebabkan keberagaman masyarakat Indonesia ini ada 5 sebab. Yang pertama adalah kondisi negara Indonesia yang berbentuk kepulauan. Adanya ribuan pulau yang terpisah-pisah ini tentu saja menghambat hubungan antara masyarakat dari pulau yang berbeda-beda. Akibatnya, nenek moyang bangsa kita semenjak dahulu mencoba mengembangkan cara hidup yang berbeda antara satu pulau dengan pulau yang lain. Cara hidup yang berbeda ini akhirnya berkembang menjadi budaya yang berbeda. Budaya yang berbeda ini akhirnya berkembang menjadi suku yang berbeda. Faktor penyebab yang kedua dari keberagaman masyarakat Indonesia adalah perbedaan kondisi alam Indonesia. Wilayah Indonesia yang luas itu tidak semua kondisinya sama. Ada wilayah yang berada di daerah pesisir, ada juga masyarakat yang tinggal di daerah pedalaman. Bagi masyarakat yang tinggal di daerah pesisir atau pantai, mereka akan bekerja menjadi nelayan. Sedangkan mereka yang tinggal di daerah pedalaman, mereka akan memaksimalkan kondisi lingkungannya yang subur dengan bermata pencarian sebagai petani. Perbedaan kondisi alam juga menimbulkan pakaian yang dipakai juga berbeda-beda. Bahkan kepercayaan yang dianut oleh mereka yang tinggal di daerah pesisir dengan mereka yang tinggal di pedalaman juga agak berbeda. Karena bagi masyarakat yang tinggal di daerah pesisir, mereka lebih cepat menerima pengaruh dari luar. Penyebab ketiga keberagaman masyarakat kita, letak strategis wilayah Indonesia. Letak wilayah Indonesia berada di jalur persimpangan perdagangan dunia. Wilayah kita diapit 2 benua, yaitu benua Asia di utara dan benua Australia di selatan.
Kita juga diapit dua samudra yang sangat luas, yaitu Samudra Pasifik di utara dan Samudra Hindia di selatan. Adanya bangsa-bangsa dari seluruh dunia yang berdagang bukan sekedar mereka melewati wilayah Indonesia atau singgah di Indonesia. Banyak di antara mereka yang pada akhirnya menetap dan kawin dengan penduduk pribumi. Hal ini menimbulkan keberagaman ras yang ada di Indonesia, yang awalnya hanya ras Melayu dan Melanesoid. Begitu kita kedatangan bangsa-bangsa dari Cina, dari Arab maupun India, maka di Indonesia pun banyak ditemui masyarakat Indonesia yang termasuk dalam ras Mongoloid kayak orang Cina, begitu juga ras Kaukasoid kayak orang Arab maupun orang Eropa. Faktor keempat yang membuat keberagaman masyarakat kita adalah keadaan transportasi dan komunikasi. Kemajuan sarana transportasi dan komunikasi ini membuat masyarakat akan mudah berhubungan dengan masyarakat yang lain. Namun demikian, masyarakat kita ada wilayah yang keadaan transportasi dan komunikasinya sudah baik, tapi di sisi lain ada juga wilayah masyarakat yang keadaan transportasinya dan komunikasinya memprihatinkan. Perbedaan keadaan transportasi dan komunikasi wilayah Indonesia yang satu dengan yang lain ini mengakibatkan masyarakatnya juga beraneka ragam. Bagi masyarakat yang tinggal di daerah yang transportasi dan komunikasinya lancar, mereka akan mudah mengikuti kemajuan zaman. Mereka akan mengembangkan gaya hidup yang lebih mengikuti modernisasi. Namun, bagi wilayah yang keadaan transportasi maupun komunikasinya itu masih terbatas, mereka condong untuk tetap mempertahankan cara hidup dan peradaban yang masih sederhana. Faktor kelima yang menyebabkan keberagaman masyarakat Indonesia adalah adanya perbedaan penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Di wilayah Indonesia, masyarakat juga beraneka ragam terkait cara menanggapi pengaruh dari luar. Ada masyarakat yang terbuka dan gampang menerima pengaruh dari luar, tapi di sisi lain ada juga kelompok masyarakat yang sangat tertutup dan mereka tidak bisa menerima pengaruh dari luar. Perbedaan sudut pandang terhadap perubahan ini akhirnya melahirkan corak masyarakat juga yang beraneka ragam. Ada masyarakat yang modern yang mengikuti kemajuan zaman, di sisi lain ada juga masyarakat yang masih tradisional dengan tetap berpegang teguh pada cara hidup lama sesuai dengan apa yang diajarkan oleh nenek moyang mereka. Agar keberagaman tidak menjadikan hal yang negatif bagi keberadaan negara maupun bangsa Indonesia, maka bangsa kita mempunyai alat yang berfungsi untuk mempersatukan bangsa Indonesia. Alat tersebut terdiri dari 4 pilar kebangsaan Indonesia yang biasa kita singkat dengan PBNU, meliputi Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan UUD Negara RI tahun 1945. Jadi negara kita ibaratnya bangunan, maka supaya bangunan ini tetap kokoh, tidak runtuh, maka harus ditunjang dengan pilar-pilar yang kuat. Pilar-pilar ini akan menyangga Indonesia sampai kapanpun. Maka kalau pilar-pilar ini satu saja itu lemah, maka bangunan yang dinamakan negara Indonesia ini akan gampang runtuh. Selain 4 pilar kebangsaan, kita juga punya lambang identitas nasional, yaitu bendera merah putih, lambang negara Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Anak-anak, untuk menutup pertemuan kita kali ini, coba kalian amati tugas mandiri 4.1. Lakukanlah evaluasi diri tentang upaya yang kalian lakukan dalam membina persatuan dan kesatuan di berbagai lingkungan. Kemudian tulislah hasil evaluasi kalian di dalam tabel di bawah ini.
Singkat kata, kalian disuruh memberikan salah satu contoh perbuatan baik yang pernah kalian lakukan dalam rangka mewujudkan persatuan dan kesatuan di lingkunganmu, baik di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Selain itu, untuk tugas yang kedua, saya bacakan, lakukanlah evaluasi diri tentang upaya yang belum kalian lakukan dalam membina persatuan dan kesatuan, serta uraikan penyebab dan usaha apa saja untuk memperbaikinya. Kemudian tulislah hasil evaluasi kalian di dalam tabel di bawah ini. Intinya kalian disuruh memberikan salah satu contoh hal yang belum dapat kamu lakukan untuk mewujudkan persatuan baik di lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat. Apa yang belum bisa kamu lakukan? Setelah itu, kira-kira apa yang menyebabkan itu nggak bisa dilakukan? Dan terakhir, setelah kita ketahui penyebabnya, upaya supaya kita bisa memperbaikinya bagaimana? Kiranya pertemuan kita kali ini cukup sampai di sini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.